Perjalanan masih panjang, waktunya tinggal sedikit. Di ujung malam dalam sunyi berdoa, bersyukur pada Tuhan. Kita masih bertemu matahari dan menyapa selamat pagi sahabat. Segala sesuatu ada masanya, kita adalah di bawah langit. Segala sesuatu ada masanya, kita adalah di bawah langit. Ada waktunya. Perjalanan masih panjang, waktunya tinggal sedikit. Di ujung malam dalam sunyi berdoa, bersyukur pada Tuhan. Kita masih bertemu matahari dan menyapa selamat pagi sahabat. Segala sesuatu ada masanya, kita adalah di bawah langit. Segala sesuatu ada masanya, kita adalah di bawah langit. Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Shalom, apa kabar? Wow, luar biasa. Tentunya sehat-sehat kan ya? Saya yakin kita semua di sini sehat-sehat karena Tuhan kita begitu baik kepada kita. Kita diberikan nafas kehidupan, bisa jumpa lagi. Wah, kalau Anda tadi mendengar lagu yang barusan dibawakan, waktunya tinggal sedikit. Aduh, tinggal sedikit, merinding saya dengarnya. Karena memang waktunya tinggal sedikit, bahkan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Ya, oleh karena itu
Ayo kita jadikan hari-hari dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Di dalam semua kondisi. Karena ingat, waktunya bukan panjang, tetapi sebenarnya waktunya tinggal sedikit. Itu lagu yang membuat saya tuh agak menetes air mata karena mengingat banyak sekali yang saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, terima kasih buat Bang Robert Sulu, teman saya sejak dulu, di seorang pengacara juga dan juga pelayan Tuhan. Hebat. Dan hari ini kita bahagia sekali ada narasumber, memang orang yang sangat baru ya. Baru juga ada di Banjarmasin melayani, dia pindah dari Palangkaraya. Yuk kita kenalan dulu. Shalom Bapak Pendeta Poni Winata. Agak susah karena masih baru. Benar ya, hari ini tampil pertama, perdana, dan memang baru di Banjarmasin ya? Baru, Pak. Dan melayani di mana, Pak? Di GKI Ebenezer. Nah, tema yang diusung oleh Bapak Pendeta ini benar-benar beda loh dengan yang dulu-dulu yang pernah kita temui. Free 100%. Wow. Benar-benar milenial kata-katanya, benar ya. Free 100%, bebas 100%. Kenapa diambil tema ini, Pak? Yuk. Ya, sebenarnya terbersit karena memang di satu sisi kita momen merayakan HUT kemerdekaan RI. Dan ketika kita melihat atau mendengar tema ini free 100%, pasti terbersih kita diskon ya. Wah, pasti seneng nih kalau diskonnya 100%. Ibu-ibu tuh suka banget tuh. Betul. Jadi kalau sudah ada misalkan promo-promo itu terpancang, mungkin iklan-iklan seperti itu, mungkin udah banyak yang kesana rame-rame gitu ya. Mungkin satu rumah itu habis kesana, karena apalagi kalau 100% kan terserah mau ambil apa saja. Udah ceritanya tunda dulu Pak, karena keseruan nanti lebih seru. Tapi yang jelas hari ini sesuai dengan tema ya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, saudaraku dalam kasih Kristus, siap-siap bacaan Alkitab, buka Alkitabnya nih. Ada dua Injil ya. Dua nas ya. Dua nas. Tapi dalam 3 bacaan. Untuk ini yang pertama kedua tuh dari mana Pak? Mazmur 130 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan nanti ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Nah, coba ya. Dan sebagai anak Tuhan yang betul-betul menjadi anak Tuhan, pastinya kita selalu mendahului di dalam doa. Boleh Pak kita doakan buat penonton juga, buat negara kita, mungkin ada yang sakit, ada yang berbahagia, dan khususnya buat kru TVRI yang selalu bersama dengan kita di Siraman Rohani Protestan. Silakan Pak. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Dalam setiap bagian kami boleh mengerjakannya karena campur tangan Tuhan. Dalam segala sesuatunya Tuhan turut bekerja. Kami yakin apapun yang kami kerjakan itu baik dan boleh senantiasa memberikan dampak bagi kehidupan kami bersama, khususnya sebagai warga negara Indonesia yang satu dengan yang lain boleh senantiasa saling menghormati, saling menghargai. Karena kami menyerahkan bangsa dan negara kami NKRI tercinta agar senantiasa ada dalam damai sejahtera. Kami boleh saling menghargai, saling menghormati, hidup saling memberikan motivasi, semangat dalam segala perbedaan. Kami boleh menjadikan itu sebagai satu-satunya kekayaan yang boleh senantiasa membawa bangsa kami semakin maju ke depan. Kami juga menyerahkan proses pesta demokrasi yang akan kami laksanakan di tahun depan. Kiranya semuanya berjalan dengan baik dan lancar karena campur tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya untuk kru TVRI Kalsel, diberkatilah masing-masing kami dalam segala kepelbagaian. Kami yakin kami ditempatkan di tempat ini untuk kami boleh melayani dengan baik. Karena kami serahkan semua kru yang ada agar senantiasa Tuhan memberkati. Bahkan TVRI Kalsel boleh menjadi sarana bukan hanya sebagai pusat informasi untuk kami berbagi akan setiap nilai budaya, bahkan juga segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Tapi juga kami boleh saling berbagi dalam kasih dalam setiap siaran yang kami boleh nyatakan. Karena kami menyerahkan bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga boleh lawat mereka. Tuhan kiranya boleh memulihkan keadaan mereka, semangat, sukacita boleh tetap dirasakan. Kami serahkan setiap kami yang terlibat
pada acara ini Tuhan sertai dari awal sampai berakhirnya. Kami serahkan di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, dan sudah siap ya dengan Alkitab. Untuk bacaan pertama itu dari Mazmur 130 ayat 1 1 sampai 4 dibacakan Arsa Pratama. Silakan. Shalom, pembacaan Alkitab kali ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 130 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat yang menyatakan, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Permohonan kan isinya ini ya. Ya, kita sudah mendengarkan ayat firman Tuhan ya dari Mazmur. Biasanya kalau kita dengar Mazmur itu berarti bahwa Mazmur itu adalah pujian, betul ya. Dan Mazmur ini identik dengan Daud, ya, seorang raja yang terkenal juga dengan atau bisa dikatakan sastrawan pada masanya, karena memang Mazmur itu adalah kebanyakan tulisan-tulisan dari Raja Daud. Nah, kita ngobrol sebentar dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta, di dalam bacaan tadi itu sepertinya ada seseorang, itu mungkin Daud ya, yang menulis ini, yang memohon suatu ampunan kepada Tuhan, gitu ya. Betul. Ini kenapa bisa terjadi ini dalam bacaan ini? Ya, sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, seruan dari dalam kesusahan. Nah, jadi di sini sebenarnya lebih kepada pujian pertobatan. Nah, jadi Daud menyadari bahwa sebagai seorang raja dia juga punya kekurangan. Nah, karena itu makanya ini juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya sebagai siapapun kita harus sadar diri. Jadi artinya kita bisa saja berbuat salah, kita bisa saja berbuat dosa. Dan dari sana kita belajar sehingga kita tahu apa yang benar yang harus kemudian kita lakukan. Karena itu berbicara tadi ayat yang pertama sampai dengan yang keempat itu dari dalam jurang. Jadi menggambarkan bahwa tidak ada siapapun yang bisa menolong kita karena kita berada dalam jurang yang sangat dalam. Jadi makanya seruan ini menggambarkan keinginan Daud untuk keluar dari jurang ini. Jadi ya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mendengarkan suaranya dan supaya Tuhan menyendingkan telinga mendengarkan permohonannya. Dan kalau kita melihat ayat 3 yang keempat tadi, jika engkau mengingat-ingat, katanya, jadi artinya kalau saya Tuhan mengingat dosa kita pasti banyak sekali. Sehingga tidak mungkin artinya kita terselamatkan. Nah karena itu makanya nyanyian pertobatan ini mengingatkan siapa kita di hadapan Allah. Daud saja seorang raja yang mengakui bahwa adalah seorang yang berdosa dan ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, sebagai manusia ya. Betul. Biarpun dia itu raja. Betul. Betul ya. Tapi tentunya pasti berdosa. Pasti. Dan di sini mengatakan bahwa Daud itu masuk jurang paling dalam. Betul. Seakan-akan tidak ada yang bisa menolong. Iya. Tetapi ada yang bisa menolong. Iya. Siapa dia? Ya. Ya. Kok pas saya tanya sama Pak Pendeta? Ya. Jadi mungkin kita pasti bisa menebak ya sesuai dengan nas kita ini. Jadi satu-satunya. Jadi kalau satu-satunya tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Jadi satu-satunya hanya Tuhan. Nah, makanya ketika ia berseru dikatakan aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jadi menggambarkan perasaan Daud yang sangat dalam karena sadar bahwa ternyata kekuatannya kemudian juga kehebatannya, kemampuannya tidak dapat mengeluarkannya dari jurang itu. Betul. Satu-satunya hanya Tuhan. Dan ini kita banyak temuin ya, selain Daud yang mungkin ada yang tahu Daud itu salah satunya yang jatuh di dalam lumpur dosa itu menginginkan istri orang ya. Itu satu manusiawi ya. Dan saya juga pernah
mengalami, dan Anda pun pasti pernah mengalami, karena semua manusia itu pasti, ya boleh dikatakan pasti pernah mengalami pergumulan sehingga membuat mereka itu jatuh ke dalam dosa. Betul ya Pak ya? Betul. Dan kita jangan takut, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang Maha Pengampun, bahkan mati untuk menebus dosa kita, itu luar biasa ya. Dan wah, saya kalau udah cerita tentang Tuhan Yesus, ya bagaimana Tuhan Yesus itu menderita. Dan juga Pak ya, ini saya alami, mungkin sebelum saya menuju kota Yerusalem itu, saya biasa aja. Gitu. Tapi begitu melihat kotanya, terus kita kan bersejarah dari lahir, dari zaman Musa, wah ternyata iya, di Alkitab tuh benar-benar ada. Dan yang paling membuat saya merinding adalah waktu dibawa ke Golgota, masih ada. Dan juga di makamnya. Itulah Tuhan Yesus kita yang hebat. Betul ya Pak ya? Betul. Tuhan Maha Pengampun ya? Betul. Jadi jangan takut ya kalau kita buat salah ya. Betul. Tapi bukan berarti juga harus berbuat salah. Jangan terus, salah-salah terus. Ya, sudah diampuni, salah Bikin lagi. salah lagi. Senin Kamis katanya berbuat dosa, nanti Minggu bertobat. Wah ini repot juga nih. Nah, terus saya suka loh, hari ini punya Pak Pendeta yang wow, milenial dikit gitu ya. Saya kembali ke topik tadi ya, awal, 100% free. Di sini kalau kita kaitkan dengan bacaan bahwasanya kita 100% itu bebas untuk meminta namanya pengampunan. Betul. 100% bebas untuk bersekutu atau hadir atau minta kehadiran Tuhan, walaupun kita tahu Tuhan hadir di diri kita. Tetapi kita 100% bebas. Jadi nggak ada hambatan. Dikala kita suka, duka atau dimanapun bebas. Ya betul ya, inilah Tuhan kita hebat ya. Tetapi mungkin Pak Pendeta mempunyai makna lain dalam dengan tema 100% di dalam bacaan tadi. Iya. Ini apa jadi ini? 100% free ini, jadi berkaitan dengan selain kehidupan kita di dunia sekuler, juga dalam kehidupan rohani kita. Jadi harus satu yang kita yakini dalam kehidupan rohani, bahwa kita tadi sudah 100% ditebus. Artinya kita bebas, kita tidak lagi memikul kuk perhambaan. Nanti kita akan, ini menarik nih karena ada nas bacaan berikutnya yang nanti mungkin akan melengkapi tema kita pada hari ini, karena tentunya berkaitan dengan semua nas bacaan kita. Nah, tapi di awal ini kita mau sampaikan, nah tadi selain kehidupan sekuler, kita harus menyadari bahwa kita bulan Agustus merayakan HUT kemerdekaan RI. Jadi kalau kita merayakan kemerdekaan berarti kita juga bebas sudah nih. Nah, jadi cuman mungkin yang patut kita renungkan, apakah kebebasan yang kita rayakan setiap bulan Agustus ini sungguh-sungguh apakah kebebasan yang 100% atau mungkin hanya berapa persen nih, kan gitu. Kadang kan ada toko nih hanya bisa atau berani memberikan mungkin 10%, 5% bahkan. Iya betul. Iya. Nah, berani memberikan sama seperti Yesus memberikan 100%. Nah, ini contohnya. Nanti mungkin dalam bacaan berikutnya akan semakin melengkapi hal ini. Nah, saya juga bisa mengkaitkan dengan lagu ciptaannya dari Bang Robert Sulu tadi ya. Waktu ini tinggal sedikit. Ya, bukan berarti bahwasanya kita takut. Enggak, kita masih tetap 100% bisa meminta kepada Tuhan ya. Betul. Dan ini Pak Pendeta, saya bocoran dikit, kita bisik-bisik ya. Pak Robert Hendra Sulu ini juga pencinta lingkungan hidup loh. Makanya dia itu selalu menginginkan namanya kita manusia jangan coba-coba untuk menebang pohon liar, betul ya? Karena pohon itu membuat kita hidup. Betul. Ya, bahkan pohon itu adalah sumber atau lambang kehidupan. Betul. Dengan tunas. Nah, kita inginkan juga kita menjadi pohon yang tegar, membuat tunas yang banyak sehingga kita bisa diselamatkan ya. Buktinya hari ini melalui Bela Rasa dan Siraman Rohani HUT TVRI Kalimantan Selatan yang akan dirayakan 5 Agustus besok. Itu kita sudah menyerahkan berapa pohon ya, sesuai dengan ulang tahunnya TVRI. Jadi ada pohonnya banyaknya berapa itu ya? 38 pohon. Itulah bentuk kasih sayang kami Siraman Rohani melalui berkat oleh Pak Robert, sehingga menginginkan kita bisa hidup bebas dengan penuh sukacita, tidak ada polusi, tidak ada yang namanya nanti Pak ya mungkin gara-gara penebangan pohon hancur. Nah, kita bebas berbuat tetapi tidak bebas dalam artian untuk berbuat yang tidak karena Tuhan tidak menginginkan itu. Betul ya Pak ya? Betul.
Dan kita mungkin bisa sambung dengan bacaan berikutnya, yaitu dari Mazmur 130 130 tadi, 5 sampai 8. ayat 5 hingga 8 dibacakan oleh Daniel. Silakan. Terambil dari Mazmur 130 ayat yang kelima sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan firman. Bebas. Nah, kita udah ketemu kata bebas di Alkitab ya. Tapi sebenarnya mungkin pemirsa udah pada tahu ya, kalau kita membaca atau mengutak-atik firman Tuhan seperti di Mazmur, itu ada sambungannya nanti di mana. Jadi jangan asal main comot, betul Pak ya? Karena kadang-kadang kalau kita main asal comot itu artinya udah beda. Betul. Dan di sini kita identikan kan bebas. Betul. Bebas yang diberikan Tuhan kepada Israel, pada kita semua ya. Betul. Nah, di dalam Alkitab apa sih arti dari bebas yang diutarakan di dalam bacaan tadi? Yuk Pak, silakan. Oke, nah jadi bagian yang pertama ini tadi sudah selesai bacaan kita ayat 1 sampai yang 8, baru kita bisa melihat. Kalau yang bagian pertama tadi kan kita hanya melihat, hanya melihat sebagian kecilnya. Nah kemudian baru kita melihat ternyata ini yang dialami oleh Israel. Nah melalui Daud, ia berseru dalam kesesakannya. Kemudian dalam ayat 5 sampai 8 dilengkapi di sana bahwa ia menanti-nantikan Tuhan. Jadi seolah-olah keselamatan ini memang dinanti-nantikan. Artinya kayak kebebasan ini memang dinantikan. Bayangkan kalau kita selama ini terkungkung dalam penjara, pasti kita menginginkan kebebasan. Dan itu selalu dinantikan. Mungkin kalau bisa besok bebas, besok tidak, sabar untuk menunggu supaya kita dibebaskan. Nah kemudian dalam penantian ini tadi, ayat yang ke-7, dia mengatakan berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Jadi artinya kata berharap ini tadi mengingatkan lagi bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan, Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Jadi kalau mau berharap kepada manusia seringkali kecewa ya. Apalagi banyak nih misalkan anak-anak muda nih yang kena PHP ya. Menaruh pengharapan, baru pacaran 1-2 tahun nih, ditinggal PHP. ditinggal sebentar yang pergi ke luar negeri jadi TKI dan sebagainya, enggak pulang-pulang. LDR. Iya, LDR enggak pulang-pulang. Sudah kasih pengharapan lagi nanti pulang akan dinikahi dan sebagainya. Nah, ini contoh. Pengharapan kepada manusia pasti mengecewakan. Tapi pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan sebab pada Tuhan dikatakan ada kasih setia. Nah, kasih setia ini adalah sebagai sumber. Jadi artinya orang yang berharap kepada Tuhan, ia akan menerima kasih setia Tuhan dan ia akan mengadakan pembebasan. Jadi artinya Allah yang berinisiatif memberikan kebebasan. Jadi kalau tadi kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan pernah mampu. Tapi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberikan kebebasan, ia yang berinisiatif. Jadi ia yang tadi mengangkat kita dari jurang yang dalam, ia yang kemudian mengeluarkan kita, ia yang melepaskan kita, dan ia yang memberikan kita jaminan keselamatan. Nah ini bagian yang pertamanya. Jadi pada Tuhan kita berharap, kemudian pada Tuhan juga ia akan memberikan kebebasan, bukan hanya bagi Israel, tapi bagi kita semua umat manusia. Ia membebaskan kita dari rasa angkara. Makanya tadi 100% misalkan kita masih ada menyimpan kebencian, Tuhan ingin 100% kita memiliki jiwa pengampunan. Nah kalau misalkan kita masih ada menyimpan kebencian, Tuhan ingin 100% kita menghilangkan kebencian, tapi hidup dalam kasih-Nya. Jadi 100% free ini bukan berarti free untuk keinginan manusia. Nah ini kita sudah mendapatkan poinnya, 100% free untuk melakukan apa yang benar. Nanti akan ada nas bacaan dalam Yohanes. Jadi 100% free itu apabila kita hidup dalam kebenaran. Jadi bukan hidup dalam bertindak jahat, hidup dalam berbuat jahat, hidup melanggar hukum tadi, hidup mengeksploitasi misalkan sumber daya alam habis-habisan, tidak seperti itu. Tapi hidup dalam kebenaran, menjaga alam dan sekitarnya, menjaga hubungan harmonisasi antar sesama umat beragama, nah dan lain seterusnya.
Nah, jadi artinya 100% free ini berarti free artinya di dalam Tuhan, free di dalam kebenaran. Oke. Iya, udah jelas ya. Tuhan memberikan 100% free. Bukan 5%, 10%, 50%, betul ya? Betul. Tetapi janganlah apa yang dikasih Tuhan ini kita salah gunakan. Gitu ya. Seperti tadi salah satu contoh gue suka le. Ada kata-kata PHP. Iya, itu dia gaul banget. Karena memang kita jangan sekali-kali PHP-kan ya. Seperti yang dikatakan tadi, kita jangan menaruh keinginan atau harapan kepada sesama manusia, ya teman, jangan teman, jangan sobat, teman pun ya. Jadi jangan hanya satu sobat yang paling setia, Tuhan Yesus. Betul. Dia akan memberikan 100% kebebasan buat kita. 100% juga harus kita kembalikan kepada Tuhan dengan cara itu tadi. Kita mesti menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan mempunyai hubungan dengan sesama seperti yang diinginkan Tuhan, dan juga ada larangan Tuhan kan, ada 10 perintah. Betul. Jangan kita lakukan walaupun manusiawi. Betul. Ada. Ya betul Pak ya. Betul. Ada. Siapa sih manusia yang nggak ada dosa? Ada. Coba yang merasa tidak punya dosa angkat tangan. Saya nggak berani karena saya masih berdosa. Nah, oleh karena itu kita diberikan kebebasan Tuhan 100% untuk bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, betul ya. Nah, Pak Pendeta, memang di dalam kehidupan ya, seperti saat-saat ini, kita kadang-kadang mengalami sesuatu gejolak, ya, seperti ya kita katakan ada satu kesempatan ya. Betul. Karena tema kemarin juga kesempatan. Betul. Kesempatan ini ada yang baik dan kesempatan yang jelek, betul ya. Jadi jangan mengatakan, duh kesempatan nggak akan datang 2 kali lagi. Kita lihat, kita cermati. Jadi kalau kita mengambil kesempatan, kita harus diskusi kepada Tuhan melalui doa. Tuhan, apakah ini benar-benar kesempatan yang Kau beri atau kesempatan yang diberikan oleh si setan? Ya betul ya. Karena ada 2. Yang baik itu adalah yang kita ambil. Kesempatan yang diberikan Tuhan. Walaupun kita minta bagaimana, tapi Tuhan mengatakan no. Atau belum saatnya. Kita jangan ngomel, betul ya? Betul. Kita bebas, tetapi jangan kita meminta terus dusul gitu. Betul. Tuhan tolong. Padahal itu kesempatan yang tidak baik buat kita. Betul ya? Betul. Nah, di sini yang kita bisa katakan jangan sekali-kali juga seperti ibu-ibu paling banyak ya, sorry ya, kalau udah belanja di mall lihat diskon, wurr. Tahu nggak Bu, diskon itu Bu, menyesatkan Bu. Kita lihat murah, padahal oleh seorang penjual atau tenan itu mereka sudah memikirkan sejak dulu. Pasti ada nanti Agustusan, Lebaran ini. Jadi harga itu dinaikkan dulu. Nah terus kita udah seneng, diskon, kita buru kesempatan, uang habis untuk beli-beli. Rumah tangga hancur, untuk beli beras kalau nggak ada. Betul. Makan tuh baju. Betul ya? Nah itu yang mengatakan bahwasanya kesempatan 100%, tapi jangan digunakan membabi buta ya. Betul. Ini ya, bagaimana ini pandangan seorang Pak Pendeta? Bukan juga Tuhan membatasi kita sebenarnya dalam hal berbicara tentang kebebasan yang Tuhan berikan. Tapi sebenarnya ia juga memberikan kita kesempatan yang baik untuk kita mengambil bagian yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi. Apa maksudnya? Oke. Kita break dulu ya, semakin seru karena akhirnya saya juga mendapatkan narasumber yang oke banget Pak. Jadi kita akan tunggu setelah yang satu ini. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini, Senin sampai Sabtu,
Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah kota yang menjadi salah satu dari 3 kota teladan di Indonesia, yang juga merupakan kota yang memiliki predikat UN Habitat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banjarmasin memiliki sejarah yang panjang sejak didirikan lebih dari 500 tahun yang lalu. Dilewati oleh Sungai Barito, Banjarmasin juga memiliki banyak sungai lain, sehingga disebut sebagai Kota Seribu Sungai. Selain dikenal dengan sejarah dan budayanya, Banjarmasin juga memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Mari datang dan nikmati pesona Banjarmasin. Oke, salam 100%. Kalau Anda tadi lihat ya, mungkin perhatikan kenapa saya pakai merah dan putih. Udah tahu bulan Agustus bulan kemerdekaan, karena memang kita temanya berkaitan juga. Bebas sebagai manusia di dunia, dan bebas dalam artian Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Dan juga ini punya arti ya, ini kita di dalam hidup merah. Kalau kita masih mempunyai darah, itu kita akan selalu hidup, berani dalam kehidupan, berani ngambil keputusan, dan berani mengambil 100% apa yang diberikan oleh Tuhan ya kepada kita, asal jangan disalahgunakan. Dan putih, kita lahir di dunia ya, dilahirkan oleh Tuhan, itu bukan dengan sengaja loh. Tuhan inginkan kita lahir di dunia seputih warna ini, seputih kapas, dan kita akan torehkan itu dengan warna-warni kehidupan tentunya yang baik ya. 100% Tuhan itu memberikan kita kehidupan untuk kita memberikan juga kehidupan pada sesama kita ya. Dalam artian kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan anak-anak Tuhan yang lainnya sebagai anak Tuhan. Nah, betul ya Pak Pendeta ya. Betul. Nah, itu mungkin arti dalam kemerdekaan Republik Indonesia kita diberikan janji kemerdekaan, dan juga kalau kita pikir lebih dalam, semua bangsa Indonesia, semua suku, agama itu tentunya saling bahu-membahu, dan akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan. Betul ya Pak? Betul. Nah, ini hubungannya kemerdekaan Indonesia yang kita akan hadapi sekarang dengan kemerdekaan Tuhan, apakah saling berkaitan? Ya, kemerdekaan yang kita alami ini adalah juga pemberian Tuhan ya? Betul. Dengan jadi caranya salah ya? satunya tadi, kalau tadi kan berbicara tentang umat Israel nih. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Tuhan, artinya semua suku, bangsa, bahasa, itu semua. Jadi termasuk kita Indonesia yang merayakan kemerdekaan. Nah, walaupun butuh perjuangan ya, jadi butuh perjuangan di mana kita di sana pernah menderita, kita juga pernah mengalami berbagai macam kesusahan, dan kita mengingat juga bagaimana sejarah di sana menggambarkan perjuangan nenek moyang kita, para pejuang kita. Artinya mereka tidak melihat kamu agama apa, kamu suku apa, nah kamu berbahasa apa, tapi yang menjadi satu semangat mereka adalah mereka bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sana juga mengingatkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi berarti semua suku bangsa di mana-mana, bagian negara mana, salah satunya kita Indonesia, kita juga adalah bagian rencana Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu melalui tadi perjuangan kita, di mana di sana Tuhan turut bekerja. Ia tidak membiarkan bangsa kita punah, tapi bangsa kita dengan kekayaan, keanekaragaman suku budaya, bahasa dan sebagainya tadi tetap dapat hidup harmonis sampai dengan sekarang. Dan harapan memang tadi kemerdekaan yang dialami oleh kita sebagai orang percaya itu juga dapat menginspirasi hidup kita bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga ketika kita berada dimanapun kita ditempatkan, tadi kita memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang baik.
Sederhana aja sebenarnya, nanti dalam bacaan kita Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 di sana dijelaskan kemerdekaan yang seperti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam kemajemukan keanekaragaman suku, budaya maupun agama. Iya, nah pemirsa, jadi kita udah dengar ya bahwasanya kita diberikan alam lingkungan yang baik ya. Tentunya kalau kita baca di Kejadian, awal-awal Tuhan menciptakan itu semua baik adanya. Tetapi aduh, banyak dari kita yang merusaknya. Nah, sekali lagi saya juga mengatakan saya punya satu teman itu yang tadi tampil dengan ciptaan dia selalu balada, selalu menyuarakan yang namanya perdamaian dan juga tentunya dengan langkah pasti dan faktual. Beliau ini adalah pencinta lingkungan ya, karena tanaman tadi, ayo dong kita ini sebagai manusia yang ada nih, mungkin waktu tinggal sedikit yang tua-tua seperti saya, yuk kita tinggal yang baik buat anak cucu, kita tanam pohon, kita tanamkan kedisiplinan, kita tanamkan kebaikan semua, dan juga ajaran Tuhan, agar nantinya alam kita, dunia kita itu kedepannya tidak sejelek yang kita alami sekarang ya. Yuk kita jaga lingkungan. Karena anugerah yang akan dinyanyikan oleh mereka juga tadi nantinya adalah yang terbesar bagi Tuhan. 100% kita diberikan anugerah. Janganlah kita pakai untuk berbuat seenak perut, merusak lingkungan, merusak hubungan antara kita sesama manusia, dan juga kita lupa berhubungan dengan Tuhan. Betul ya Pak ya? Betul. Nah ini jadinya memang topik hari ini 100% free. Betul. Itu kebebasan itu bukan saja hanya ada di Mazmur dan Yohanes. Kita juga akan baca juga ada di Amsal. Semua mengatakan bahwa saya tentang kebebasan yang Tuhan ingini. Nah, sebenarnya mungkin ada yang baru dengar, yang Tuhan inginkan itu kebebasan apa sih bagi kita manusia? Nih topiknya nih. Iya, jadi kebebasan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tadi dalam artian bahwa manusia tidak lagi mereka terjerat oleh dosa. Nah makanya kenapa kita dikatakan tadi belum merdeka, belum bebas. Karena selama manusia berbuat dosa, maka manusia itu menjadi hamba dosa. Nah karena itu seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa bebas apabila tuan ataupun anak yang punya rumah tidak memberikan kebebasan. Nah karena itu Yesus mengatakan seorang anak bisa memberikan kebebasan kepada seorang hamba. Jika kita percaya kepada anak, maka kita tidak lagi menjadi hamba. Nah kita menjadi saudara. Bahkan Yesus katakan, aku adalah sahabat yang sejati. Seorang sahabat akan memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Nah jadi artinya mengingatkan kita bahwa begitu bernilai, begitu berharganya hidup manusia di mata Tuhan. Nah tapi tadi seringkali manusia yang menyia-nyiakan hidup, seolah hidup ini waktunya panjang, seperti nyanyian kita di awal tadi. Sebenarnya waktu kita cukup sedikit, makanya mengingatkan kita tadi bahwa waktu itu tidak Tuhan berikan secara cuma-cuma, tapi Tuhan berikan supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah karena itu makanya ada juga lagu yang mengatakan hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Betul. Bukan kesempatan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu tinggal sedikit. Betul, karena waktu sedikit. Jadi kalau kita berpikir, waktu kita tidak banyak lagi nih. Kita belum bekerja, belum berbuat yang baik. Nah, jadi artinya kita berlomba-lomba untuk mengerjakan perbuatan baik. Nah itu maksudnya. Jadi sehingga setiap waktu yang kita jalani dari waktu ke waktu itu tidak menjadi sia-sia. Kita tidak bermalas-malasan karena kita sadar waktunya cukup singkat. Sedangkan pekerjaan banyak nih yang harus kita kerjakan. Di sana membutuhkan misalkan tadi sandang pangan, di sana membutuhkan kepedulian kita. Di sana juga membutuhkan misalkan perhatian kita, ada saudara kita yang telanjang, ada saudara kita yang kelaparan, itu contohnya tidak mungkin dikerjakan sendirian. Betul. Tapi kalau kita kerjakan bersama sebagai bentuk, karena kita sudah diberikan tadi kesempatan 100% Tuhan memberikan kita kebebasan. Nah, karena kita bebas, maka kita bisa melakukan tadi apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berbuat benar, melakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan dalam Alkitab. Oke. Iya.
Dan mungkin kalau Pak Pendeta tadi masuk ya, di halaman TVRI ada banyak kegiatan. Betul. Ini adalah satu bentuk kepedulian TVRI Kalimantan Selatan dalam rangka hari ulang tahunnya. Ini juga kesempatan TVRI untuk berbagi kasih. Salut banget ya. Tidak membedakan sara. Betul. Karena TVRI adalah milik kita semua dan juga adalah pemersatu bangsa. Nih, saya suka sekali loh ikon dari TVRI, pemersatu bangsa. Kalau sudah bersatu. Betul. Tidak akan ada lagi yang namanya kerusuhan, yang akan timbul ada kedamaian. Ini mungkin satu bentuk yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Betul. Free 100% ya, sehingga dunia kita akan selalu damai, aman. Nah, Pak Pendeta, kita lanjut juga dengan 100% free ya. Kalau saat ini kita punya dunia adalah dunia digital. Ya kan? Dari anak kecil sampai yang tuha-tuha ahli bahasa Banjar, dari pagi sampai malam, nah picik. Nah ini adalah suatu kesempatan diberi oleh Tuhan, tetapi banyak menyalahgunakan, betul ya? Betul. Jadi yang main picik-picik bukan untuk kebaikan, tapi untuk aduh. Nah jadi itu satu bentuk yang selalu atau kita sering alami. Kita diberikan kebebasan untuk membuka HP, sosmed, dunia gitu deh. Mengeksplor Eksplor dunia, tetapi jangan salah eksplor ya. Dan ada lagi bacaan tentang kebebasan. Nah, tadi Mazmur, sekarang Yohanes. Yohanes berapa, Pak? 8 ayat 30 sampai dengan yang ke-36. Ini kita siap ya, dan akan dibacakan oleh sahabat saya GP dari Maranatha Banjarmasin, Charles. Shalom. Bacaan Alkitab kali ini terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Dengan perikop, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Ya pemirsa, nah di sini di dalam bacaan barusan itu tentang Yohanes itu kita lebih terbuka lagi tentang kemerdekaan ya, kebebasan. Nah kita tanya dengan narasumber, Pak, Yohanes ini lebih banyak menyatakan tentang kemerdekaan ya. Betul. Ya, mungkin banyak yang tahu Yohanes itu siapa, Pak? Ya, kalau kita melihat siapa betul. sih Yohanes? Ya, yang pasti Yohanes adalah murid Yesus ya, itu sudah pasti ya. Pasti, bukan Yohanes tetangga saya, bukan, bukan. Nah, dan yang paling menarik lagi memang dalam kitab Yohanes lebih banyak mencatat hal-hal yang detil dibandingkan yang lain ketiga Injil lainnya. Betul. Nah, ini yang paling menarik. Salah satunya nas kita pada hari ini dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Ini tidak ada mungkin kita dapatkan di Injil yang lainnya. Nah, karena itu makanya saya tertarik membawa Yohanes ini karena memang berbicara tentang kemerdekaan tadi yang di awal yang mungkin terkait dengan tema kita 100% free. Jadi 100% free itu sebenarnya nah ini oleh kebenaran. Nah, jadi jelas dari temanya saja kebenaran yang memerdekakan. Jadi 100% free itu apa maksudnya? 100% free itu oleh kebenaran. Jadi artinya kalau tanpa kebenaran maka
percuma, kita tidak akan mendapatkan 100% free. Kuncinya adalah kita hidup dalam kebenaran. Nah, tadi hidup dalam kebenaran seperti apa? Firman Tuhan dalam Yohanes menegaskan, jika kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap itu berarti tidak berubah. Tetap berarti stabil, bukan labil. Ibarat ketika kita naik sebuah perahu, memang bergoyang perahu itu, tapi kita di dalamnya, kita stabil, kita masih berdiri teguh. Kita tidak mabuk, itu contohnya, walaupun gelombang ini bisa membawa kita mabuk. Nah, itu contoh stabil. Jadi tetap di dalam firman berarti tetap artinya ada dalam kebenaran. Dan dikatakan, jika kamu artinya ada dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan. Nah, jadi kuncinya adalah kebenaran. Nah, siapa kebenaran? Yesus katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Jadi firman jelas. yang hidup ya. Betul. Nah, jadi artinya kalau kita percaya kepada Yesus, hidup dalam kebenarannya, berarti kita sudah merdeka. Ingat perempuan Samaria, dia Ya. bukan orang Yahudi, Tapi dia tapi dia melakukan hal yang apa yang benar, benar. di hadapan Tuhan. Bebas dia. Betul. Dia sudah menerima kebebasan. Betul. Nah, itu tadi ya pemirsa semua. Yohanes ternyata adalah satu-satunya yang dibanding dengan Injil lain yang banyak sekali mengulas tentang kemerdekaan sesuai tema kita. Yuk kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi. Ya, Agustus memang bulan yang boleh dikatakan, ada yang bilang katakan keramat, ya. Tapi kalau bagi saya sih bulan kebebasan, kemerdekaan, ya, dan juga bulan yang sangat membuat kita gembira karena juga teman-teman saya di TVRI Kalimantan Selatan juga berulang tahun di bulan ini, ya. Dan menurut bacaan tadi atau juga tema kita dan perbincangan kita 100% free. Yuk kita ambil kesimpulan yang bagaimana sih yang Tuhan inginkan melalui narasumber saya yang luar biasa, Pak Pendeta Roni. Silakan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya dari bacaan kita yang awal sampai dengan yang terakhir ini tadi mengingatkan kita. Yang pertama supaya kita bisa mendapatkan 100% free tadi, kebebasan dan juga kemerdekaan, kita harus sadar dulu, sadar diri dulu. Kita harus sadar siapa kita. Bahwa kita adalah manusia berdosa. Artinya berarti kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa, bisa berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah kita menyadari bahwa hanya satu yang dapat menolong kita, itu Tuhan. Jadi kata Tuhan ini artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Tuhannya suku A, bukan Tuhannya suku B dan lain sebagainya. Tuhan yang Esa. Nah kemudian yang ketiga, supaya kita betul-betul menerima 100% free, berarti kita harus hidup dalam kebenaran.
terlepas apapun suku, agama, budaya kita, kita hidup dalam kebenaran. Artinya kalau benar, berarti artinya kalau kita menerima soal itu, berarti hanya jawaban yang benar yang mendapatkan nilai. Kalau jawaban yang salah kan tidak mendapat nilai. Artinya melakukan apa yang benar, tidak menyimpang, tidak melanggar hukum. Misalkan contoh, tidak melakukan perbuatan jahat, tindakan jahat, berarti hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang benar. Jadi jelas kalau kita melakukan apa yang benar, kita tidak akan sebelah kaki kita misalkan di sel penjara, sebelah kakinya keluar, tidak. Jadi selama kita melakukan tugas kita dengan benar, kita tidak korupsi, kolusi, nepotisme, kita tidak melakukan tindak kejahatan, pidana, perdata dan sebagainya, pasti kita menerima 100% kebebasan. Jadi bebas untuk melakukan apa yang baik, bebas untuk melakukan apa yang benar, dan bebas juga untuk menikmati hidup kita yang begitu singkat di dalam dunia. Ya, Tuhan memberkati kita. Iya, dan pemirsa, wow, luar biasa kan. Inilah yang harus kita pegang, ya, bisa kita cermati. Kita diberikan kebebasan, tapi jangan kebablasan, betul ya. Dan juga kita harus sadar, waktu tinggal sedikit. Kita harus pergunakan kehidupan kita dengan hal yang baik, dengan hal yang memberikan tentunya kontribusi buat anak cucu kita, ya. Kalau dari sekarang kita berbuat yang baik, seperti teman saya dari Bela Rasa, Pak Robert Sulu, terima kasih sudah memberikan kontribusi yang baik buat anak cucu dengan menanam pohon, itu salah satunya, dan juga tentunya dengan pelayanan lainnya. Nah, kita harus mencontoh, ya. Dan tentunya banyak sekali hal yang paling dekat dengan kehidupan kita di rumah. Yuk, kita ajak anak, mantu, cucu, cicit untuk selalu ke gereja paling tidak, Pak Pendeta, ya. Betul. Dan juga berkehidupan, berkesosialisasian yang baik, yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, ya. Ini dia 100% free. Dan kita tentu ingat, selain kita mempunyai kasih, kita pun selalu diberikan anugerah. Anugerah yang luar biasa itu didapatkan dari hanya satu, Tuhan Yesus. Ya, anugerah terindah, anugerah yang paling number one, tidak ada saingannya, adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kenapa saya sekarang sudah membiasakan, Pak, ya, bahwa Tuhan, kalau kita menyebutkan Tuhan, itu harus dengan lengkap Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan Yesus memberkati, hanya bukan Tuhan memberkati, karena banyak sekarang Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Yuk, kita menjadi anak Tuhan yang 100% bebas, 100% berhak untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan ketemu lagi pada bulan berikut dengan episode berikut, dan juga tentunya narasumber yang lain yang lebih oke pula. Dan saya Peter Lantu mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati, dan jadilah pemersatu bangsa, jadilah pelayan bagi siapapun. Dan juga tentunya dari Pak Pendeta ucapkan, ya, selamat merayakan HUT Kemerdekaan RI, dan juga selamat merayakan HUT TVRI Kalsel. Semoga kita semua sehat, kita hidup dalam damai sejahtera, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Shalom. Salam. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah. Pencobaan datang, menimpa kita, tak berdaya dan menangis. Tuhan
hadapi pencobaan. Terjawablah doa kita. Terjawablah doa kita. Terjawablah untuk anugerah yang terindah. Pencobaan datang, menimpa kita, tak berdaya dan menangis. Tuhan pasti mendengar doa kita, hadapi pencobaan. Terjawablah doa kita. Terjawablah doa kita. Terjawablah untuk anugerah yang